dari sekitar berapa semua kelompok yang mengumpulkan itu eh, ditentukan di job sheet-nya itu sebenarnya kan luas lahannya itu 5 hektar ya, kurang lebih 5 hektar, dan building coverage-nya itu 40% sampai 50%. Nah, dari keseluruhan yang beberapa yang telah kami cek itu rata-rata masih sangat minim sekali gitu. Tadi saya menemukan ada satu kelompok yang paling tinggi itu sekitar 13.000 meter persegi. Yang lainnya itu rata-rata di bawah 5.000 gitu. Kalau 5 hektar itu 5 hektar kan sekitar 50.000 meter persegi kan ya. Nah, kalau building coverage-nya itu 40 sampai 50%, berarti minimal ada sekitar 20.000 hingga 25.000 meter persegi yang masuk dalam program ruang kalian. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Misalkan kita cek beberapa ya. Misalkan kelompoknya EcoDebi ada? Ada, Pak. Oke, EcoDebi kalau kita cek totalnya di mana nih? Misalkan nih ada tabel rekapitulasi ruang kafe. Ini totalnya berapa nih? 500 meter persegi ya? Iya, Pak. Plus sirkulasi 150, berarti sekitar 650-an lah. Ini restonya sekitar 500, 1000, terus cottage-nya itu 100 meter persegi ya. Iya, Pak. Berarti cuma 1.100. Gitu, itu masih jauh sekali gitu. Minimalnya kan tadi 20.000. 20.000. Nah, mungkin ada beberapa yang kasusnya kurang lebih seperti ini. Masih sama. Nah, di job sheet-nya itu kan kita sebenarnya tidak membatasi kan. Kalian bisa menentukan sendiri untuk fasilitas-fasilitasnya. Mungkin yang menjadi permasalahan di sini misalkan cottage. Cottage itu kok di sini cuma 9 meter persegi, Eko. Iya, Pak. Ini 9 meter persegi kan cottage-nya? 90 aslinya, Pak. Oh, salah masukkan itu. Nah, kalaupun 90 itu berapa unit kamar? Berapa unit cottage? Cuma kurang lebih saya ngambil 2, Pak. Cuma 2 aja, Pak. Nah, itu yang mungkin mispersepsi ya. Eh, memang di jobs itu dituliskan minimal ada 2 tipe unit. Memang 2 tipe unit, tapi jumlah unit untuk masing-masing tipe itu silakan ditentukan sendiri. Bukan berarti cottage tipe A-nya 1, tipe B-nya juga 1 gitu. Rata-rata yang saya cek itu seperti itu. Jadi cottage-nya benar-benar untuk apa? Tipe satunya ya dibuat 1, tipe 2-nya juga dibuat 1, rata-rata seperti itu. Padahal kalau nggak salah di jobsinya sudah dituliskan sepertinya ya. Untuk nih, cottage terdiri dari 2 tipe unit yang berbeda. Untuk jumlah unit ditentukan sendiri gitu. Itu permasalahannya. Terus
Dari Bu Komang ada yang ditambahkan tuh Pak Gustan? Ada, Pak. Ya mungkin saya nambahkan beberapa ya mungkin ya. Saya belum ngecek semua ya untuk program ruangnya itu untuk rekapitulasi itu. Jadi rata-rata teman-teman kayaknya ini main aman gitu. Kalau di Jobsit ada sekitar 22 ruang yang harus disediakan, teman-teman juga menyediakan itu gitu. Diusahakan diperbanyak ya, karena site-nya nanti kan, nah nanti ada penjelasan juga dari Pak Hamka bahwa site-nya nanti akan ada perubahan ya. Kalau kemarin ada di 8 hektar, nanti akan dipotong gitu biar nggak terlalu banyak apa ruang yang nggak tapak yang nggak kepakai gitu. Nah teman-teman juga nambahkan seperti kolam renang kira-kira itu butuh nggak, itu kan banyak yang tidak menambahkan itu gitu. Padahal cottage itu butuh untuk fasilitas itu gitu. Jadi jangan terpaku pada 22 ruang yang harus ada di Jobsit gitu. Tambahkan gitu karena tidak Jobsit sifatnya wajibnya segitu, tetapi wajibnya memang 22 bangunan ya kalau nggak salah itu ya. Belum yang cottage-nya. Itu juga kalau bisa diperbanyak lagi gitu. Cari referensi yang lain. Kalau kafe, kemarin kafenya ada indoor, ada outdoor kayak gitu. Diperbanyak, jangan sampai karena luasan 5 hektar itu besar. Jadi teman-teman nanti jangan sampai ketika masukkan building itu tadi ke tapak gitu akhirnya ruang luarnya itu banyak yang kosong. Gitu. Jadi program ruangnya nanti dikoreksi lagi, direview lagi sama teman-teman. Jadi kalau bisa ya nambah fasilitas baru nggak apa-apa. Cottage Pak, saya mau ada playgroundnya atau saya tambahin untuk fasilitas mungkin wisata air gitu kayak kolam renang gitu boleh nambahin gitu. Outbound tapi kecil-kecilan ya nambahinnya nggak apa-apa. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Hamka atau Bu Komang. Mungkin dari saya program ruangnya tetap berjalan gitu. Enggak, kemarin tuh bukan sebenarnya final itu kita ngecek aja kalau dari kalian tuh sebenarnya pekerjaannya bagaimana. Tapi nanti karena ada tambahan tapak yang diberikan Pak Hamka, berarti kan program ruangnya memang harus berkembang gitu. Harus ditambah fasilitas ya sama sih saya dengan Pak Gustan, berarti Anda harus menambah fasilitas untuk cottage-nya atau dari mana? Dari restonya. Menurut saya sih banyaknya harusnya dari cottage-nya. Mungkin ada private pool-nya, bagaimana ada tipe-tipenya itu harus diperkaya. Terus jumlahnya itu tentukan berapa cottage gitu. Yang proporsinya jelas lah dengan besarnya tapak nanti. Kan minimal berapa 5 hektar ya. Plus minus 5 hektar. Itu sih dari saya. Mungkin langsung dikembalikan Pak Hamka. Oh, sebentar Pak Hamka. Bu Komang, saya mungkin nambahin sedikit ya. Pak, ini yang cottage ini rata-rata teman-teman bikin modul ruangnya enggak kok. Ini kayaknya banyak yang nyoplok-nyoplok hanya furniturnya aja ya. Coba nanti teman-teman ini ya cottage-nya itu dibikin unit deluxe dipisahkan. Deluxe sendiri, terus habis itu yang eksekutif sendiri, suite sendiri gitu kan, tipe-tipe cottage-nya beda ya. Jadi teman-teman berapa unit cottage-nya itu dibuat prototipe satu cottage itu ukuran berapa, standar cottage itu standar studio itu loh. Studio itu kan sekitar apartemen studio 21 meter persegi 7 kali 3. Nah teman-teman nanti bikin analisa nggak harus lebih dari 21 meter persegi itu gitu karena rata-rata cuman modul ruangnya teman-teman ini hanya furniture yang dimasukkan, nggak membuat simulasi ruang. Idealnya memang membuat simulasi ruang, jadi kebutuhannya benar-benar satu unit fungsi bangunan itu benar-benar terakomodir. Kalau ini kan nggak, teman-teman rata-rata kayaknya masih menggunakan furniture gitu. Jadi terlihat semacam block plan gitu Pak, block plan satu
satu cottage terlihat mana sirkulasi, mana furnitur gitu Pak. Iya, jadi kayak semacam contoh room-nya itu loh Bu, kalau kita lihat di Hmm. apartemen, kemudian di rusun, atau mungkin kita di rumah perumahan itu kan kita ada satu unit yang isiannya ada perabotnya gitu. Jadi teman-teman melakukan simulasi itu. Itu khusus untuk cottage-nya. Dan cottage pun jangan hanya cukup satu tipe gitu. Ada tipe deluxe, berarti ukurannya berapa. Terus harus ada tipe deluxe, tipe standar. Kalau standar ya 21 meter persegi, berarti isiannya cuman kamar, ranjang, dipan, terus habis itu peralatan TV itu sama kamar mandi gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti tipe yang lebih besar, teman-teman juga melakukan simulasi gitu. Dan itu banyak kok contoh-contoh cottage di Arts Daily ataupun di cottage yang sudah jadi itu banyak. Mungkin ada kelompok yang mungkin sudah ada yang membuat ya, saya juga belum ngecek ini satu-satu. Itu karena idealnya membuat modul ruang atau matra ruang itu melakukan simulasi ruangnya. Bukan hanya dari furniture yang ditampilkan luasannya sekian gitu. Itu bukan. Gitu ya tadi tambahan dari Pak Ustan. Jadi misalkan tadi khusus untuk cottage ya silakan ditambahkan tipenya lagi. Kalau kemarin memang di jobs itu ada 2, tapi silakan ditambahkan untuk misalkan sepertinya sebelumnya sudah saya jelaskan juga itu memfasilitasi misalkan pasangan, keluarga itu ada keluarga kecil, keluarga besar gitu ya. Ada untuk yang kawanan, sahabat kalau liburan kayak gitu. Terus ada juga yang mungkin yang untuk semacam cottage yang lebih besar untuk rombongan wisata atau rombongan gathering di mana ya, di daerah Karanglo atau mana gitu yang ada satu unit yang semacam barak gitu. Jadi satu unit itu bisa 10 hingga 15 orang kayak gitu. Itu bisa boleh juga ditambahkan. Terus fasilitas-fasilitas lainnya terkait dengan silakan aja misalnya ditambahkan fasilitas wisata misalnya. Ada hiburan atau taman-taman wisata atau ada semacam anjungan atau apalah gitu untuk menikmati pemandangan dan lainnya. Itu silakan tambahkan. Terus kalau saya cek juga misalkan resto, cafe itu masih levelnya kayak kafe-kafe kecil gitu, rata-rata 40 meter persegi, 100 meter persegi. Ya dibuat kafe besar aja sekalian gitu. Dibuat kafe besar aja sekalian, restonya juga resto gede gitu. Mungkin 100 hingga 200 orang gitu kapasitasnya ke atas gitu ya. Terus gedung serbagunanya juga saya cek juga rata-rata gedung serbaguna kecil gitu kayak level di mana ya? Di RT RW gitu. Dipikirkan gedung serbagunanya itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan wedding indoor atau acara-acara pameran mungkin ya silakan gitu. Jadi jangan terbatas pada yang sangat minimalis gitu. Terus dicek lagi hitungan ininya ya. Misalkan ini. Oke, ini 20 orang. Ruang gerak standar lebih 0,65. Masih oke. Nah, ada beberapa yang saya lihat kapasitasnya sekian orang, tapi ketika di hasil akhirnya itu hitungan daripada kapasitas orangnya tuh nggak dihitung, hanya perabot dengan sirkulasi aja gitu. Itu juga perlu dicek lagi.
Jadi pastikan manusianya, perabotnya, ruang geraknya, semuanya itu masuk dalam hasil akhirnya. Gitu ya. Terus hasil akhirnya juga itu sudah termasuk hitungan prosentase sirkulasinya. Kalau saya perhatikan ada beberapa yang masih belum dijumlahkan gitu, belum dikalikan dengan sirkulasi. Jadi harus sudah ditotal ya. Jadi misalkan kalau ketemu perabot manusianya sekian, ya langsung dikalikan dengan sirkulasinya. Jangan sirkulasinya berdiri sendiri, nanti kita bacanya harus ngali-ngali lagi gitu. Ini ya, saya rasa permasalahannya kurang lebih mirip-mirip semua gitu. Jadi yang perlu kalian benahi lagi tadi yang terkait dengan building coverage-nya ya. Jadi tolong diingat ini lahannya 5 hektar. 5 hektar itu sekitar 50.000 meter persegi. Sehingga kalau 40-50% itu minimal 20.000 meter persegi. Minimal 20.000 meter persegi yang harus kalian sediakan. Jadi 20.000 sampai 50.000. Ya, 20.000 hingga 25.000 yang kalian harus sediakan luasan fasilitasnya itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Itu yang 20.000 itu sudah termasuk parkiran atau belum? Ya. Gimana Pak Gustan, apa? 20.000. Oh, ini suara saya. Ya. Saya baru 20.000 itu yang total bank 20.000 sama parkiran berarti 2 hektar ya. Kalau setnya 5 hektar berarti kan masih ada parkir sekitar 3 hektaran gitu sama ruang terbuka. 20.000 tidak sama parkiran ya berarti ya? Ya, sebenarnya kalau standarnya itu kan yang masuk dalam luas bangunan itu adalah semua bangunan yang tertutup, yang beratap ya. Itu yang masuk hitungan luas bangunan. Tapi apa kita sesuai standar aja ya berarti ya? Iya, kita sesuai standar aja 20.000 itu berarti tanpa parkir ya. Ya. Oke, itu ya tadi yang nanya siapa tadi? Baik Pak, terima kasih. Irfani ya. Ya, Irfani gitu ya. Jadi untuk semuanya building coverage-nya itu yang dihitung adalah semua bangunan yang tertutup, yang beratap gitu ya. Jadi ruang luar, parkir, taman itu tidak termasuk dalam building coverage-nya. Jelas ya? Yang 40 hingga 50% itu loh. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita anggap jelas ya. Jadi, saya ulangi lagi. Poinnya tadi ya, perhatikan total luasan bangunan, luas lantai bangunan, totalnya itu 40 hingga 50% dari luas lahan.
itu sekitar 20.000 hingga 25.000. Tolong dilengkapi. Tadi rata-rata masih di bawah 5.000 semua, sehingga ditambahkan aja cottage-nya, misalkan dibuat berapa unit, 20 unit, 30 unit kayak gitu. Terus gedung serbagunanya juga digedekan, mungkin kapasitas 500 hingga 1.000 orang. Dan lainnya, kafenya juga kafe yang besar aja. Restonya juga gitu. Area penerima cottage misalkan lobby segala macam, front office segala macam, itu dibuat gede aja. Jadi untuk menutupi luasannya tadi ya. Terus penambahan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, fasilitas wisata boleh ditambahkan juga. Itu bebas. Kalian ada ide apa yang akan kalian masukkan di situ ya silakan, nggak masalah, sebagai pendukung daripada cottage itu sendiri. Misalkan untuk memfasilitasi ini sering saya kemarin bilang ya, catering misalkan, atau acara-acara kantor, acara-acara keluarga, itu difasilitasi di situ. Termasuk wisata-wisata alam misalkan untuk kayak flying fox dan lain-lainnya, itu silakan ditambahkan di situ. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Oke, sekarang kita beralih ke tapak. Di tapaknya ada beberapa perubahan gitu ya. Kemarin hari Senin kan diberikan tuh tapaknya, apa sudah ada yang mengerjakan atau gimana? Progresnya sampai mana? Atau sudah ada yang survei belum ya? Sudah ada yang sempat survei belum? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, kita memang kemarin memperhitungkan kembali, kalau yang kemarin itu kan sekitar 8 hektar, dan kalau 8 hektar luasannya juga kalian mengejar luasan bangunannya itu terlalu jauh juga, sehingga kita paskan di 5 hektar, kurang lebih 49.000 meter persegi luasannya. Sesuai dengan yang ada di job sheet gitu ya. Jadi di sini ya, di sini ada tiga lokasi tapak ya, 3 tapak, yang mana yang sebelumnya itu, yang telah di-share sebelumnya itu lokasinya ini ya, yang tengah, tapak yang kedua. Ini. Nah, nanti silahkan diperbaiki lagi gitu ya. Jadi nanti ini sifatnya tiap kelompok itu bebas untuk menentukan mau mengambil set yang mana, set 1, 2, atau 3. Kalau yang kalian ambil, yang telah di-share sebelumnya itu, posisinya adalah yang tengah ini, set 2. Ini 1, ini 3. Jadi silakan dipilih, kalau misalkan mau tetap di situ, silakan. Kalau ada yang mau pindah, silakan juga. Jadi ini masing-masing memiliki karakter berbeda-beda gitu ya, untuk set-nya. Kalau yang tengah ini itu nanti kalian akan bertemu dengan aliran sungai yang melewati bagian utara site itu. Ini sungai ini. Jadi kalau kalian nanti ingin mengolah ada potensi sungai, di sini ada sungai. Terus di sini ada lembahnya juga. Kalau yang nomor 3 itu karakternya di sebelah
timurnya ada sungai juga di sini, sungai kecil, tapi dia hanya menurun ke bawah sini ya side-nya. Kalau nomor 1 itu karakternya berupa bukit. Jadi ada pundak bukitnya di atas sini. Jadi di sisi utara, timur, dan selatannya itu berkontur menurun ke bawah gitu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan masing-masing potensi yang ada di set ini. Jadi silakan memilih salah satu di antara ketiga set ini kira-kira yang sesuai dengan ide kalian, atau mungkin kalian menilai oh set ini menarik, nanti saya punya ide kalau setnya begini, saya punya ide desain nanti seperti ini gitu. Jadi silakan ditentukan sendiri. Nanti untuk file CAD-nya akan di-share lagi di grup gitu ya. Di-share di grup, dan untuk minggu ini yang perlu kalian kerjakan adalah yang pertama memperbaiki luasan ruang tadi ya, hingga memenuhi minimal syarat luasan, terus melanjutkan data tapak. Kalian mengerjakan data tapaknya aja dulu, mengumpulkan data tapaknya. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Gustan minggu kemarin gitu. Jadi silakan lokasinya di mana dan lain-lainnya. Bentar. Jadi silakan ditampilkan atau divisualisasikan di kertas A3 gitu ya. Seperti yang kemarin misalkan ada peta lokasi skala makro, meso, dan mikro gitu ya. Ada lingkungan sekitarnya seperti apa, existingnya, terus ada batas-batas site-nya. Kalau ini contohnya batas site-nya berupa bangunan. Kalau di site yang sekarang itu kemungkinan kebanyakan lingkungan alam gitu ya. Jadi bisa ditampilkan foto-fotonya nanti. Terus ada jenis arsitektur bangunan sekitar, ini kemungkinan minim ya. Kalau ada silakan ditampilkan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Terus vegetasi pada tapaknya, itu titik-titiknya di mana saja. Terus kira-kira dia jenis pohon apa yang ada di situ gitu. Terus arah lintasan matahari, terus view. Ada view ini bisa view from side, ada juga view to side gitu. Terus sirkulasi pencapaian ke setnya lewat mana saja kayak gitu ya. Terus aktivitas manusianya, kira-kira di sekeliling set itu ada kegiatan apa saja sih? Mungkin ada sawah, ada perkebunan, ada permukiman kayak gitu. Itu ditampilkan di lembar kerjanya nanti. Terus ada dimensi tapaknya. Dimensi tapak ini sangat penting dibuat ukurannya, mulai dari mungkin jalannya, terus setnya gitu ya, dan lain-lainnya itu harus lengkap. Terus ukuran-ukuran jalan tadi saya sampaikan, terus buildable area-nya. Ini nanti buildable area ini area terbangun ya. Itu bisa untuk sementara kalian bisa menarik setback-nya dulu dari jalan, misalkan mundur berapa, dari batas-batasnya itu mundur berapa. Jadi ada area terbangun. Harusnya ini terkait dengan peraturan sih sebenarnya. Misalkan dia garis sempadan bangunannya dari jalan itu berapa kayak gitu-gitu. Itu kalian bisa mengumpulkan data-data ini dulu. Nanti hari Senin, kalau untuk data konturnya nanti kita share, sehingga hari Senin kita sudah bisa masuk dalam proses analisis kontur tapak. Gitu ya. Nanti kalian akan diajari bagaimana sih menentukan area terbangun dan tidak terbangun gitu, atau menentukan kemiringan tapak. Dari kemiringan tapak itu nanti kalian bisa menentukan, oh di sini bisa dibangun apa sih, bangunan fungsi apa sih, terus jalannya di area mana, terus menentukan aliran airnya kemana,
sehingga kalian nanti bisa menentukan sistem drainasenya mengalir kemana, terus beda tinggi tapak antara garis tapak, memahami karakter atau tipe-tipe tapak nanti akan kami berikan di hari Senin. Hingga akhirnya kalau di analisis kontur tapak itu nanti kalian akan membuat zoning fungsinya. Jadi berdasarkan pendaerahan hasil analisis kontur tapaknya itu, nanti kalian bisa menentukan posisi-posisinya. Gitu. Posisi-posisinya, oh nih di sini nanti dibangun bangunan A, fungsi B, fungsi C, dan seterusnya. Gitu ya. Terus apalagi ya nanti? Ya nanti kita sampaikan di hari Senin aja untuk analisis kontur tapaknya itu. Sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Atau ada yang ditambahkan dari Pak Gustan dan Bu Komang? Sepertinya sudah paham kan, sudah cukup jelas ya teman-teman itu nanti. Jadi milih 3 tapak itu milih salah satu. Tapi dalam minggu ini teman-teman nyelesain program ruang dulu sesuai building coverage yang diarahkan Pak Hamka tadi. Nah ini ada pertanyaan di chat nih. Pertama mengenai programming sepertinya yang pertama ini ya. Berarti harus disertai aktivitas kah Pak? Gitu. Oh ini yang nanya siapa ini? Imam Hambali, Pak. Berarti harus disertai aktivitas kah Pak? Ini yang mana? Yang untuk programming toh? Programming kan memang sudah ada tabel aktivitasnya ya, itu diisi. Terus seharusnya juga programming itu teman-teman bikin aktivitasnya itu, ya itu tadi yang bilang Bu Laksmi ya, programming berjalannya tetap berjalan gitu ya. Jadi walaupun kita bahas tapak juga programming sebagian juga diselesaikan yang belum itu. Nggak bisa PA, nggak bisa ini selesai baru nunggu ini selesai baru masuk tapak gitu, nggak bisa sepertinya. Harusnya memang berjalan beriringan gitu. Jadi kalaupun sekarang bahas tapak ya programming juga harus tetap diselesaikan. Jadi seperti diagram aktivitas yang belum dilengkapi, kemudian luasan ruang itu harus disesuaikan. Building coverage-nya, jadi minimal sudah harus 20.000 itu tadi. Itu masalah programming. Terus yang kedua, mohon maaf Pak, untuk jalan yang berkelok itu masuk site berapa? Ini ada alga mana alga? Jalan yang berkelok mana alga maksudnya? Yang naik itu loh Pak. Nah itu kalau naik itu masuk site 2 dan 3 kalau nggak salah. Kanan kirinya tadi. Nah itu yang diserta MK. Jalan Cepaka ini tuh. Iya, yang naik berkelok itu loh Pak. Nah naik Ini berkelok itu masuk. Jalannya ini ya. Ini yang Iya. biru. Ini jalan, terus di sini ada jalan juga. Terus di sini ada jalan juga sedikit begini. Iya. Masuknya Yang 2 dan 3 seperti Ini 2, ini 1, ini 3. Mau dipilih yang mana Alga silakan. Kalau milih 3 berarti dia agak tinggi ke atas. Itu view bagus ya. Kalau ya, Pak, bagus. tapi mungkin nanti kesulitannya di parkir. Kalau parkir itu cari di tempat yang landai dan semuanya saya rasa itu 1 2 3 bagus semua. Dia punya site yang landai, daerah yang cukup landai untuk membutuhkan ruang yang landai, tata ruang yang landai, juga ada yang curam. Nah, nanti penyelesaiannya seperti apa di minggu depan kita jelaskan lagi. Mungkin terjawab ya Alga ya sudah. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada.
Oke. Jelas ya? Jelas semua ya kayaknya Pak. Ya, ini hari Rabu, jadi masih ada beberapa hari ini untuk memperbaiki programmingnya dan melengkapi data-data tapnya. Itu bisa pakai apa aja? Atau khusus? Saya rasa itu saja sih Sebentar, untuk hari ini. sebentar, Pak. Bisa sembarangan. Mungkin Di Pak, luar konteks sih ini. Bu, Ini Ahmad Muhammad Banyu Ancala ini ada yang tahu nggak kemana? Kok sering nggak masuk ini? Iya. ayo mana itu Bayu? Kelompoknya, kelompok 11. Kira Iya, Banyu. Bu, orangnya sering nggak respon. barusan nyampe 15. Oh iya, mungkin di sistem gini ya Bu, paham kah Pak Bu Laksmi, kemarin kan sudah di-share ketua kelompok harus menyetorkan kontribusi pekerjaan masing-masing anggota kelompoknya ya, Ya wis sama kayak dosen Bu. paham kah? ya. Iya ya. Dan mungkin nanti setiap kelompok tetap harus nyetor ya. Ini sudah ada template-nya belum? Untuk bukti kontribusi itu. Atau Kan kalau kalau- belum nanti kita sediakan aja. Iya, kita sediakan aja ya. Nanti saya share untuk bukti untuk contoh template-nya. Jadi semua anggota saksinya, ketua kelompoknya itu juga nyakseni. Artinya mana yang memang nggak berkontribusi di kelompoknya itu ya memang ditulis prosentasenya gitu, disertai dengan bukti-buktinya gimana ya, mungkin dari screenshot WA atau mungkin dari kalau diskusi karena kita online ya pakai Zoom kan, teman-teman kan diskusi juga mestinya pakai Zoom gitu. Jadi Zoom kelompok itu juga screenshotnya diperlihatkan, kan dari situ sudah kelihatan mana yang berkontribusi, mana yang tidak. Karena penilaian kelompok itu kan nggak imbang. Nanti kalau 5 orang yang kerja cuma 2, terus 3-nya cuma ngikut gitu aja, cuma di belakang, terus 5-5-nya nilainya dapat bagus gitu. Terus individunya juga kita nggak bisa ngontrol, bisa aja yang 3 tersebut ketika kelompok mereka nggak aktif, tapi ketika individu pakai joki atau pakai temennya disuruh bantuin gambar, terus hasilnya bagus, dapat nilai yang bagus, itu kan nggak fair kayak gitu. Jadi nanti ketua kelompok wajib memberikan bukti bahwa kontribusi anggota kelompoknya seperti apa gitu, harus tega kayak gitu. Gitu ya, nanti kita bikinkan template-nya gitu. Gitu, karena banyak yang mungkin cuman ngikut nama saja. Ya, monggo Bu Laksmi, Pak Hamka. Gimana Pak Hamka dan Pak Gusan, ada yang mau disampaikan lagi? Atau sudah cukup untuk Kalau saya bulan cukup. hari ini? Dari Bu Laksmi, mungkin ada yang disampaikan. Kayaknya sudah cukup ya, tadi banyak. Jadi kalian sudah tinggal memilih untuk potensi mana setnya yang cocok dengan konsep kalian. Jadi kalau bikin resort gitu harus ada konsepnya gitu. Konsep kelompoknya bagaimana, yang mana yang menjadi potensi dipilih. Lalu jangan lupa sih datanya juga perlu, data-data di tapak udah perlu disambi ya. Jadi ada yang ngerjakan program ruangan, terus yang lain yang setengahnya mungkin melakukan analisis data atau pengumpulan data gitu. Jadi benar-benar dibagi, dan sepertinya minggu ini harus perlu dipetakan, ini anak ini ngerjain apa, anak ini ngerjain apa per anggota. Jadi minggu depan sudah ada catatannya gitu Pak ya, Pak Gusan ya. Iya benar Bu, itu penting. Ya mungkin itu saja dari saya. Untuk perkuliahan hari ini sudah saya absen semuanya. Minggu depan benar-benar saya tutup ya, 1 jam tidak masuk. Nggak saya confirm accept. Kalau off cam aja Bu. Kalau off cam ya. Jangan Bu. Kendala jaringan Pak. Nah, Pokoknya saya nggak nerima alasannya nggak masuk gara-gara wifi. Bagaimana caranya biar bisa masuk ya? Ya, benar. Untuk hari ini ya nggak apa-apa lah. Saya tulis izin.
Tuh, gitu ya, dengar kata Bu Laksmi ya. Makasih Bu. Ya sudah. Saya tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Bisa lanjut diskusi Iya, kelompok gitu untuk bisa. menentukan atau menganalisis lagi kekurangannya di mana sehingga kalian bisa mengambil solusi untuk memenuhi kekurangan di programming tadi gitu. Saya rasa itu Iya. bisa Sama yang di Malang mungkin bisa ke Batu ya. Kan Iya, untuk Bu. survei, masa yang survei cuma Alga sama Simon. Kalau bisa semua survei lah. Setiap kelompok ada perwakilan untuk survei gitu. Ya. Emang di rumahmu enggak lah? Di kosku beberapa. Saya izin untuk end meeting